Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Ihya dan kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil la'immatil mustahidin wal ulama'is salihin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi al-imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila ruhi sahibil ihya hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa a'ada min barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabarah wa ila arwahi wali songo fi ardi Nusantara wa ila arwahi ulama'ina muassisil ma'ahidil islamiyah wa ila arwahi ulama'ina muassisil jam'iyatil islamiyah wa nakhussu khususan muassisi jam'iyati nahdlatul ulama wa nakhussu bil khususi ruha hadrati Syekh Mbah Hashim Asy'ari Ki Wahid Hashim Gusdur Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Asy'ad Samsul Arifin, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Sahal Mahfud, Kiai Abdullah Salam, wa sairi ulama'ina wa asisil ma'ahidil islamiyah, wa tasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'ada lam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa nakhussu khususan ruha walidi Ki Abdullah Rifai wa ruha ummi Yai Salamah wa ruha ummi Yamah ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 571 juz kelima edisi Darul Minhaj. Yang menggunakan Ihya edisi yang lain monggo ya. Ini ada di, kalau edisi Ihya yang 4 jilid, edisi Toha Putra atau Toha Putri ya, atau ya yang edisi 4 jilid itu ada di jilid ketiga ya, Kitab Du'afatil Lisan. Atau kalau yang edisi 5 jilid atau macam-macam kitab Ihya ini edisinya banyak soalnya ya, karena ini kitab laris sekali. Kalau yang edisi Darul Minhaj 10 jilid ini ya. Jadi pokoknya kita ini pada pembahasan mengenai kitab Du'afatil Lisan, kitab mengenai penyakit-penyakit mulut. Bayanu ma'alal mamduhi, ini adalah penyakit mulut yang ke-18, yaitu penyakit berupa memuji orang ya. Memuji orang itu penyakit mulut itu, karena bisa menimbulkan dampak-dampak rohani yang harus diwaspadai ya. Ada dampak-dampak yang menimpa yang melakukan pujian, ada dampak-dampak rohani yang negatif yang menimpa yang dipuji. Nah, yang menimpa yang memuji sudah diterangkan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas apa dampak pujian yang buruk ya, dampak buruk pujian terhadap orang yang dipuji. Nah, ini sekarang kita akan membahas ini. Bayanu ma'alal mamduhi, keterangan mengenai sesuatu atau bahaya yang
yang terjadi terhadap orang yang dipuji. Ya alam, ketahuilah anna 'alal mamduhi, atau sesuatu yang wajib dilakukan ya oleh orang yang dipuji. Kalau sampean dipuji, itu apa sikap sampean? Ini keterangan-keterangan seperti ini penting ya, karena pujian itu sekarang berhamburan di mana-mana ya. Pujian itu sekarang komoditi yang diburu oleh banyak orang, apalagi di era medsos itu. Era medsos itu era orang suka dipuji, mencari pujian dengan konten yang macam-macam, pokoknya supaya dipuji ya. Nah, kalau sampean dapat pujian, apa sikapnya? Nah, ini sekarang kita akan membahas ini. Alam ketahuilah, yang diajarkan oleh Imam Ghazali itu adalah ketika jenengan dipuji, itu katakan kepada diri sampean itu, orang yang muji saya itu kan taunya apa sih? Taunya kan yang lahir saja, yang batin, yang tersembunyi pada diri saya, dia kan nggak tahu. Belum tentu kalau dia tahu tentang jeroannya saya, dia masih muji saya. Nah, kalau sampean bisa mengatakan begitu kepada diri sampean, itu insya Allah selamat dari penyakit pujian itu. Ya dipuji tapi tetap jenengan tidak terpengaruh itu, biasa saja, slow saja itu. Jadi ini teknik teknik menghadapi pujian itu. Jadi kalau jenengan dipuji, supaya sampean tidak sombong, tidak mongkok, itu ya begitu caranya ya. Kamu harus ya'rifu min nafsihi ma la ya'rifuhul madih ya. Walawin kasyafa, dan jika terungkap lahu kepada orang yang memuji ini, jami'u asrarihi, segala rahasia-rahasianya orang yang dipuji itu, wama, dan sesuatu yajri yang berkembang atau berjalan ya, yang terjadi sesuatu ini ala khawatirihi, di dalam hatinya orang yang dipuji ini, lakaffa, maka akan menahan diri ya, almadihu, orang yang memuji, an madhi, dari memuji orang yang dipuji itu. Coba kalau orang itu tahu diri saya sejatinya, pasti dia nggak muji saya. Wah, ini keren banget ilmunya kitab Ihya ini ya. Jadi kalau dipuji, supaya tidak mongkok ya, supaya tidak menimbulkan rasa puas diri, dan rasa puas diri itu bahaya karena rasa puas diri akibatnya sampean tidak merasa perlu bekerja lebih keras lagi, berprestasi lebih lagi, berhenti di situ, saya sudah dipuji selesai lah, ngapain ya, udah dipuji kok. Nah, kalau supaya tidak begitu, ya supaya sampai tidak timbul perasaan seperti itu, caranya tadi itu. Katakan kepada diri sampean, ya, seandainya orang itu tahu siapa saya, wah, dia nggak akan muji saya itu ya. Wa alaihi, dan harus pada orang yang dipuji itu, ya, an yuzhira, untuk menampakkan orang yang dipuji, al-mamduh tadi itu, karahatal madhi, tidak menyukai pujian. Jadi ketika jenengan dipuji itu, kalau bisa sampean itu nggak menampakkan diri nggak suka dipuji itu. Wah, ini berat ini ilmu batin yang ya sangat tidak alamiah, karena alamiahnya itu begitu dipuji kita seneng. Nah, ini kok malah ajaran kitab Ihya, begitu jenengan dipuji kalau bisa tampakkan ya. Tapi ini bukan tampak yang artifisial ya, tampak yang ketok-ketok, tapi tampakkan secara otentik ya, bahwa sampean itu memang tidak suka dipuji itu. Bi'idhlalil madihi, dengan cara merendahkan orang yang memuji. Jadi kalau ada orang memuji itu malah sampean mengkritik yang memuji itu. Space-nya belum jalan ini ya. Sebentar ya. Mohon maaf teman-teman, ini karena ngaji online jadi kita tergantung kepada online. Ya, sebentar ya, Mbak Admin ya.
sebentar. Ya. Jadi itulah teknik-teknik ya supaya kita itu kalau dipuji tidak mongkok ya. Jadi kalau dipuji itu tampakkan sampean nggak suka itu. Kalau sampean dipuji malah justru sampean mengkritik atau menyerang, bukan menyerang itu, mengkritik ya. Kamu kok muji-muji saya itu, kamu tahu apa tentang saya? Kira-kira begitulah ya. Wah tapi gimana, saya nggak kuat ini. Terus terang ini ya semoga saja saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa sampai ke level ini ya. Tapi terus terang sekarang ini saya belum kuat ya. Belum kuat saya akui lah ini ya. Kalau dipuji kok terus nggak suka itu berat itu. Ini ilmu rohani atau manusia rohani yang tingkat tinggi itu ya. Ya tapi di antara santri online ini kalau ada yang mampu saya senang sekali. Jadi kalau bisa jenengan tuh begitu dipuji nggak suka itu. Ya, begitu dipuji nggak suka itu. Wa ilaihi dan kepada pengertian atau pemahaman seperti ini al isyaratu isyarah ya isyarat atau ya isyarat biqauli dengan sabdanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhthu fi wujuhil maddakhina turaba. Ukhthu lemparkanlah ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu sawurke, tebarkan ya. Nyawur-nyawurke itu, tebarkan kalian. Atau ukhtu itu bisa menyebarkan atau mengambil tanah dengan tangan kita ini, menyebarkan, tebarkanlah fi wujuhil maddakhina atau sawurke lah ya, lemparkanlah fi wujuhil maddakhina di wajahnya, di mukanya orang-orang yang suka memuji at-turaba, debu atau tanah ya. Orang yang sukanya itu kok suka muji itu kalau bisa lempar atau lempar wajahnya dengan tanah. Tentu saja maknanya itu bukan terus sampai harus ngambil tanah kita lemparkan ke wajah orang itu, bukan ya. Tapi maknanya adalah ya kalau ada orang yang pekerjaannya itu kok suka muji terus itu, kalau bisa ya sekali-kali sampean damprat lah, kamu itu loh kok suka muji itu, kamu tahu apa tentang orang yang kamu puji itu. Nah, itu ya. Ukhthu fi wujuhil maddakhina turaba ya. Wa qala dan berkata Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ini salah satu ulama besar tabi'ut tabi'in ya yang hidup pada abad kedua Hijriah. Orang-orang yang hidup di abad kedua Hijriah tahun 100 ke atas ya, antara 100 sampai 150 ya, itu biasanya kategorinya adalah tabi'ut tabi'in ya. Kalau yang hidup di kisaran abad pertama ya, abad pertama Hijriah ya, dari 0 sampai tahun 100 Hijriah itu ya kalau nggak sahabat ya tabi'in ya. Nah ini Sufyan bin Uyainah ini adalah tabi'ut tabi'in ya. Ini salah satu rawi hadis yang terkenal sekali ya. La yadurrul madhu man arafa nafsahu. Wah ini kata-kata bijak yang bagus banget. La yadurru, tidak akan membahayakan al madhu pujian man kepada orang arafa nafsahu, yang mengetahui dirinya orang itu. Orang itu kalau sadar dirinya dipuji itu tidak masalah. Yang bermasalah kalau orang nggak tahu diri dipuji, wah itu bisa kehilangan kontrol, itu merasa dirinya hebat betul ya. Ini apa ya? Ya banyak contohnya. Misalnya ini kan sekarang ini zaman di mana semua orang bisa nulis dan bisa menerbitkan buku, ya kan? Zaman sekarang ini kan zaman yang membuka akses kepada siapa saja untuk nulis. Bagus ya, karena menulis itu bagus ya, siapa saja bisa menulis itu. Dan siapa saja sekarang kan bisa menerbitkan buku, karena
tidak seperti pada zaman saya kecil dulu atau zaman saya masih mahasiswa dulu. Itu kan jenengan nggak bisa setiap orang tuh bisa terbitin buku karena penerbit itu terbatas. Nah sekarang penerbit itu bisa siapa saja, bahkan ya sampai dengan teknologi sederhana ngetik sendiri, didesain sendiri, diedit sendiri pakai program-program. Kan banyak sekali itu program-program untuk mendesain buku itu, terbitkan buku, gampang ya. Nah kalau jenengan di era seperti ini menjadi penulis, nerbitin buku, terus dipuji orang, buku sampean itu ini ilmu ihya ini penting ya dilaksanakan. Kenapa? Karena ketika jenengan dipuji oleh orang karena bukunya terbit, kemudian dipuji orang gitu ya. Karena sekarang nerbitin buku mudah sekali. Itu kalau orang yang mengerti dirinya itu dipuji nggak masalah, karena dia akan bisa mengerti sampai di level mana kemampuan dia menulis itu. Dia sadar, oh saya ini kan ya pujian itu kan apalah. Mungkin pujian itu ya pujian sesama teman, belum tentu itu pujian yang sesungguhnya, sekedar untuk berbaik-baik sama teman saja. Tapi kalau mereka orang yang muji itu tahu tentang kemampuan saya yang sebenarnya, dia nggak akan muji. Nah, itu namanya orang sadar tentang dirinya, tentang kualitasnya. Dipuji nggak masalah, ya, karena dia mengerti saya itu sebetulnya kemampuannya baru sekian. Nah yang bahaya orang yang nggak ngerti levelnya, makomnya, kamu itu sebetulnya levelnya di mana. Begitu dipuji sampean merasa sudah sampai ke puncak langit. Wah, apalagi ilmu bukunya laris karena sekarang buku laris itu kan sekarang tidak menandakan buku itu bagus. Ya, bisa faktornya bisa banyak sekali ya. Nah, kalau ada orang dipuji karena bukunya laris atau apapun lah ya. Nah, kalau orang ini tidak sadar mengenai kemampuan dirinya, dipuji, itu langsung merasa dirinya itu sudah selevel dengan penulis hebat, sudah selevel dengan Cak Nun atau Cak Nur atau Gus Dur atau para penulis-penulis yang hebat itu, karena dipuji banyak orang. Nah ini yang bahaya, karena begitu sampai ini levelnya masih rendah, tapi merasa sudah sampai ke puncak pencapaian, levelnya 5 dipuji terus merasa sampai itu sudah 10 levelnya. Itu nanti akibat buruknya adalah sampai tidak mau berusaha lebih baik lagi. Wah saya sudah sampai ke level 10 kok. Kenapa? Ya saya dipuji banyak orang. Berarti saya ini level kemampuan menulis saya sudah tinggi. Nah karena sudah merasa tinggi, nggak mau belajar lagi. Berhenti sampean. Berhenti. Nggak lagi berproses lebih jauh itu. Itu bahayanya dipuji itu di situ. Makanya pujian kepada orang yang tidak tahu dirinya, yang tidak tahu diri itu bahaya. Tapi kalau pujian itu diberikan kepada orang yang tahu terhadap dirinya, maksudnya terhadap kualitas dirinya, kemampuannya, saya ini baru berapa sih? Nah itu nggak masalah itu. Ini kata-kata dari Sufyan bin Uyainah ini bagus sekali ini ya. La yadurrul madhu man arafa nafsahu. Wa uthniya, dan dipuji ala rajulin terhadap seseorang ya minas solihina di antara orang-orang yang soleh. Faqala, maka berkata orang yang dipuji ini, Allahumma inna haula'i la ya'rifuni. Ya. Ini agak apa ya, agak unik atau agak aneh, maksudnya la ya'rifunani ya. Tapi ini dibaca la ya'rifuni, nun nonnya dibuang ya, la ya'rifuni ya. Allahumma ya Allah inna haula'i, sesungguhnya orang-orang yang memuji saya itu la ya'rifuni, tidak mengerti orang-orang ini salah satu lughat ya, lughatun fi la ya'rifuna, ini dibaca la ya'rifuni ya. Inna haulai, sesungguhnya orang-orang yang memuji saya itu la ya'rifuni, tidak mengerti orang-orang itu ini kepadaku.
Wa anta ta'rifuni, dan engkau wahai Allah mengerti mengenai diriku. Wah, ini keren ini doa ini. Ya Allah, begitu jenengan dipuji, ikuti ilmunya orang soleh pada zaman dulu ini ya. Ya Allah, orang-orang yang muji saya itu nggak tahu siapa saya. Yang tahu hanya jenengan ya Allah. Wah, ini keren ini. Ya Allah, hanya jenengan yang tahu siapa diri saya. Orang-orang yang muji saya itu nggak tahu siapa saya. Kalau mereka tahu siapa saya, belum tentu mereka memuji saya. Wa qala, dan berkata akharu, orang lain, orang yang soleh juga, lamma uthniya alaihi, ketika dipuji orang ini. Allahumma ya Allah, inna abdaka, sesungguhnya hamba jenengan yang memuji saya ini, hadza ini taqarraba, beribadah, atau taqarraba, ingin mendekat ya, orang tersebut ilayya, kepadaku, bimaktika, dengan sesuatu yang menjadi kebencian engkau ya Allah. Dia ingin mendekati aku tapi dengan menimbulkan kebencianmu ya Allah. Jadi dia ingin mendekati saya tapi membuat marah Allah. Yaitu apa? Ya dengan memuji saya. Karena muji itu kan bisa menimbulkan dosa kepada diri saya. Saya sombong misalnya gara-gara jenengan puji. Artinya tindakan sampean muji itu menimbulkan dosa pada diri saya. Itu tindakan yang membuat Allah tidak suka. Orang ini mau mendekati saya tapi membuat jenengan ya Allah menjadi tidak suka. Wa ana, dan aku ya Allah, asyhadu, menyaksikan aku ya Allah kepada dirimu, ala makti, terhadap terhadap membenci atau ya, tidak menyukai, membenci orang itu. Saya bersaksi bahwa orang ini jenengan benci ya Allah karena dia memuji saya. Ini berat ilmu ini ya, ilmu ini berat ya. Ini ilmu rohani yang tingkat tinggi ini. Kalau bisa ya kita latih lah diri kita ya, diri kita. Kalau dipuji itu kita kendalikan lah ya, kita kendalikan diri kita itu. Wa qala, dan berkata Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lamma uthniya alaihi, ketika dipuji Sayyidina Ali ini. Apa kata Sayyidina Ali? Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah engkau ya Allah, li bagiku, ma la ya'lamuna, sesuatu la ya'lamuna, yang tidak mengetahui orang-orang yang memuji saya itu mengenai sesuatu itu. Ya Allah, ampuni orang-orang itu ya Allah. Mereka tidak tahu tentang siapa saya sehingga mereka memuji saya. Wala tu'akhidni, dan jangan meminta pertanggungjawaban engkau ya Allah, atau menyiksa engkau ya Allah, ini kepadaku, bima yakuluna, terhadap atau karena sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang itu. Orang-orang itu memuji saya, dan mungkin pujian itu bisa menimbulkan rasa sombong pada diri saya, rasa ujub, rasa arogan. Ya Allah, sampean atau jenengan jangan menyiksa saya, jangan mendamprat saya karena saya merasa sombong karena dipuji oleh orang-orang itu. Jangan siksa engkau ya Allah diriku karena apa yang mereka katakan, yaitu pujian-pujian itu. Waj'alni, dan jadikanlah engkau ni kepadaku khairan, lebih baik, mimma yadhunnuna, daripada yang disangka orang-orang yang memuji saya itu. Jadi ini doanya 3 ya. Ya Allah, ampuni orang yang memuji saya karena mereka nggak tahu siapa saya. Barangkali mereka keliru, karena kalau mereka tahu siapa saya, mereka nggak puji. Kedua doanya, jangan siksa, jangan menyiksa saya Allah karena akibat dari pujian mereka itu. Dan terakhir, jadikanlah saya lebih baik daripada sangkaan mereka. Kalau mereka menyangka saya itu baiknya 5, maka jadikanlah saya bisa berkembang terus, tidak mengalami sikap complacency. Karena tadi kan dipuji itu membuat kita complacent, merasa puas diri lalu tidak berkembang lagi. Ya Allah, jadikan saya orang yang walaupun dipuji saya tidak complacent. Saya lebih baik daripada apa yang mereka sangka mengenai diri saya. Saya terus berkembang, berusaha terus, nggak berhenti usaha saya untuk lebih baik gitu. Ini doa Sayyidina Ali ini bagus banget ini ya.
Tapi ini jangan sekedar doa, tapi dirasakan ya, dijadikan kesadaran kita. Ya Allah, mereka mengira saya ini bagus, bagusnya skalanya 7 atau 8. Semoga saya tidak berhenti di 8 ya Allah. Saya terus berkembang menjadi 9, 10 dan seterusnya. Gitu. Wa athna, dan memuji rajulun seorang laki-laki ala Umar, terhadap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata laki-laki ini, atau Sayyidina Umar ketika dipuji, marah Sayyidina Umar ini ketika dipuji itu, atuhlikuni wa tuhliku nafsaka, atuhlikuni, apakah engkau akan menghancurkan kepadaku ya, wa tuhliku, dan menghancurkan engkau diri kamu ini mau membuat kerusakan pada diri saya dan pada kamu atau bagaimana? Kok muji-muji saya itu? Wa athna, dan memuji rajulun seorang laki-laki ala aliyin, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fi wajhihi, di depannya Sayyidina Ali. Wa kana, dan ada, balagha, sampai hu kepada Sayyidina Ali, anna, sesungguhnya fa'ilnya kana ya, atau apa itu fa'ilnya balagha, wa kana dhamirin dhamir sya'an, wa kana, dan ada keadaan berikut ini, balagha, sampai hu kepada Sayyidina Ali, annahu, sesungguhnya orang tersebut yaqa'u, itu menyinggung atau berkata-kata buruk orang ini mengenai Sayyidina Ali. Faqala, maka berkata orang tersebut, Aliyun, Sayyidina Ali, ana duna ma qulta wa fawqa ma fi nafsika. Wah, ini bagus banget ya. Aku duna ma qulta, itu, atau yaqa'u itu di sini artinya bukan menyinggung ya, tapi memuji, karena kita ini bicara mengenai soal pujian ya. Orang ini memuji tentang Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali berkata tentang kepada orang itu ya, ana duna ma qulta. Ana, aku ini, duna ma qulta, di bawah apa yang engkau katakan. Sampean mengatakan tentang saya itu bagus ya. Bagusnya levelnya 6 atau 7. Sebetulnya sejatinya saya itu tidak levelnya 6. Saya itu paling-paling ya 3, 4 itu ya. Jadi saya itu adalah saya ulang lagi ya. Jadi ada orang laki-laki memuji kepada Sayyidina Ali, tapi sebelum memuji, jadi di depan Sayyidina Ali dia muji-muji, tapi wakana balagau annahu yaqa'u fi, pernah yaqa'u itu artinya menyinggung atau mengkritik ya, ngerasani buruk itu ya, orang tersebut fi, tentang Sayyidina Ali. Jadi di depan Sayyidina Ali orang ini muji, tapi di balik punggung dia ngerasani, berkata-kata buruk itu. Lalu ketika ketemu orang itu dia mengatakan kepada orang tersebut ya, ana duna ma qulta, aku ini sejatinya, aku ini di bawah apa yang kamu katakan. Kamu memuji saya, tapi saya itu sebetulnya levelnya di bawah apa yang kamu pujikan kepada saya. Wa fawqa ma fi nafsika, dan di atas apa unek-unek sesuatu fi nafsika yang ada pada diri kamu. Kamu kan di balik punggung saya kan ngerasani saya. Ngerasani itu kan artinya orang tersebut punya perasaan yang buruk mengenai Sayyidina Ali kan. Saya itu sejatinya saya itu lebih baik daripada yang sampean pikirkan ya. Yaitu ketika sampean ngerasani saya, sampean punya pikiran buruk mengenai saya lebih baik daripada itu. Tapi ketika sampean muji, saya lebih rendah daripada pujian sampean. Oh, ini bagus ini ya. Jadi kalau dipuji, orang ini merendah. Tapi begitu dirasani buruk, dia mengatakan diri saya lebih baik daripada yang kamu sangka itu. Jadi kalau dipuji 10, saya sebetulnya tidak sampai level 10, saya paling level 7 atau 6. Tapi begitu dirasani buruk, diomongin buruk, ya, saya sebetulnya lebih baik daripada yang kamu pikirkan dalam rasan-rasan kamu itu ya. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai penyakit mulut yang ke-18. Sekarang kita akan menginjak ke penyakit yang baru, yaitu penyakit mulut yang ke-18. Ini ada 20 penyakit mulut, kita sudah
menyelesaikan 18 tinggal 2 sekarang ya. Al-afatut tasi'ata asyarata. Afat atau penyakit mulut yang ke-19 itu adalah fil ghaflati, tentang lupa atau alpa, abai, antaqaikil khata'i, tentang kesalahan-kesalahan lembut sekali ya. Lembut-lembutnya kesalahan. Kesalahan yang subtil yang tidak disadari oleh semua orang. Fi fahwal kalami, di dalam makna tersiratnya sebuah pembicaraan, perkataan. Jadi ketika sampean mengatakan sesuatu itu, kadang-kadang sampean berbuat kesalahan di dalam mengungkapkan sesuatu yang sampean ingin katakan. Tapi sebetulnya ungkapan sampean itu mengandung makna yang keliru. Tapi kekeliruannya itu kekeliruan yang kecil, lembut sekali, yang hanya disadari oleh orang yang tajam pemahaman dan mata hatinya. Nah, ini juga termasuk penyakit mulut ya. Orang berkata-kata sesuatu, kelihatannya benar, tapi sebetulnya redaksinya itu salah. Salah dalam pengertian kerohanian ya, karena ada makna yang tidak tepat dari sudut akidah, dari sudut ajaran agama dan seterusnya. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. La siyama, apalagi fima, dalam hal sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan sesuatu ini billahi, dengan Allah, wa sifati, dan sifat-sifatnya Allah. Wa yartabitu, dan berhubungan tadi itu bi umurid dini, dengan perkara-perkara agama. Falayak diru, maka tidak kuasa, tidak mampu orang ini falayak diru, maka tidak kuasa ala taqwimil lafzi, untuk meluruskan redaksi atau formulasi kata-kata itu ya, redaksi fi umurid dini, di dalam perkara atau masalah-masalah keagamaan, illal ulama'u, fa'ilnya falayak diru, illal ulama'u, kecuali para ulama, al-fusoha'u, yang punya kemampuan bahasa yang tinggi, yang sadar tentang redaksi ya, redaksi. Nanti akan disebutkan contohnya itu. Faman, maka barang siapa qassara, berbuat salah, fi ilmin, di dalam satu ilmu, atau au fasahatin, atau di dalam fasahah, di dalam aspek kejelasan bahasa ya, linguistic clarity atau apalah ya, pokoknya orang yang tidak mampu mengungkapkan isi hatinya dengan ungkapan yang tepat, yang jelas ya. Orang yang seperti itu lam yakhlu, tidak akan bebas kalamuhu, pembicaraan orang tersebut, aniz zalali, dari kesalahan. Tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala ya'fu, mengampuni Allah, anhu, terhadap orang tersebut, li jahlihi, karena kebodohan orang itu. Apa contohnya? Misaluhu, contohnya kesalahan seperti itu adalah maqala, sesuatu yang dikatakan Hudzaifatu, yang berkata, yang mengatakan kepada ini Hudzaifatu, sahabat Hudzaifah al-Yamani ya. Apa kata sahabat Hudzaifah? Qala, bersabda an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum masya Allahu wa syi'ta. La yaqul, jangan sekali-kali mengatakan, atau jangan mengatakan, ahadukum, kalian tidak boleh mengatakan apa? Masya Allahu wa syi'ta ya. Ini ungkapan idiomatik ya, ungkapan yang yang kadang-kadang dulu pada zaman Kanjeng Nabi, di antara orang-orang Arab, ini ungkapan yang sering dikatakan, tapi ini maknanya keliru sebetulnya, karena itu dikoreksi Kanjeng Nabi. Masya Allahu, sesuatu, sya Allahu, yang menghendaki terhadap sesuatu itu, Allahu, oleh Allah, atau yang dikehendaki oleh Allah, wa syi'ta, dan engkau kehendaki. Sesuatu yang dikehendaki Allah dan kamu kehendaki akan terjadi. Jadi ini khobarnya maujudun ya, dibuang khobarnya ya. Masya Allah wa syi'ta maujudun, atau
takdirnya bisa macam-macam. Walakin liyakul, tetapi hendaknya berkata orang itu, Masya Allahu thumma syi'ta. Ya, Masya Allah, sesuatu yang Allah menghendaki, thumma syi'ta, kemudian kamu menghendaki. Nah ini ada dua redaksi yang beda kan. Masya Allahu wa syi'ta, kemudian Masya Allahu thumma syi'ta. Yang satu pakai wa, kata sambungnya. Yang kedua kata sambungnya pakai thumma. Jadi apa yang Allah dan kamu menghendaki akan terjadi. Atau akan berlangsung. Atau yang kedua maknanya, apa yang Allah menghendaki, kemudian kamu menghendaki, terjadi misalnya. Itu kan beda maknanya. Yang pertama, apa yang Allah dan kamu. Kata sambung dan itu kan maknanya setara. Allah dan kamu menghendaki. Itu sama dengan meletakkan kamu sebagai manusia setara dengan Allah. Kamu berkehendak, Allah berkehendak. Lalu disambung dengan kata dan. Allah dan kamu berkehendak. Itu artinya kamu sebagai manusia levelnya sama dengan Allah. Itu enggak sopan itu. Itu namanya kesalahan redaksi dalam berkata-kata. Cuma kesalahan ini kesalahan yang lembut sekali, yang enggak difahami kecuali oleh orang yang sadar betul. Ya. Yang kedua maknanya, Allah kemudian kamu berkehendak. Nah, kalau kata sambungnya itu kemudian, itu tidak mengandung pengertian atau konotasi setara. Tidak satu level. Allah kemudian kamu berkehendak. Itu kamu itu posisinya di bawah Allah itu ya, tidak setara. Tapi kalau kamu dan Allah berkehendak, itu setara kamu dan Allah. Makanya Kanjeng Nabi tidak menganjurkan, jangan mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, tapi katakan Masya Allahu thumma syi'ta. Pakai thumma bukan wa ya. Nah ini contoh berkata-kata yang sopan lah ya kepada Allah itu ya, jangan merasa atau sama itu ya, sama itu. Ya sebetulnya ini kalau mau ditarik lebih jauh ya, itu bisa juga ini diterapkan dalam konteks misalnya kita menyebut Kanjeng Nabi itu kan ya nggak enak lah, Kanjeng Nabi kok disebut nama langsung Muhammad itu kan, itu ya nggak enak lah ya. Nggak usah Kanjeng Nabi, kita nyebut kiai kita itu Mbah Maimun tuh, kata Maimun Zubair itu kan nggak enak itu. Kan nggak enak ya meskipun tidak ada larangan dalam agama, tapi Quraisy Shihab mengatakan itu kan nggak enak itu. Ya minimal ada Profesor Quraisy atau Pak Quraisy atau Kiai Quraisy Shihab, Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun Zubair, kan begitu. Kanjeng Nabi kok disebut Muhammad itu kan ya nggak enak itu. Ya. Jadi ya memang nggak dosa, nggak ada larangan menyebut Kanjeng Nabi itu dengan namanya Muhammad itu ya, Sallallahu Alaihi Muhammad itu ya. Ya nggak ada dosa, nggak ada larangan, tetapi seperti ini ya, ada makna yang berbeda ketika jenengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan ada makna penghormatan ya. Ada makna penghormatan itu. Wadzalika karena, nah kenapa begitu itu li'anna fil atfi, karena di dalam mengatafkan itu tadi itu menyambung satu kalimat dengan kalimat sebelumnya melalui kata sambung itu namanya ataf ya. Al mutlaki yang mutlak itu ada apa? Isimnya inna atau anna, tasyrikan, ada unsur atau makna konotasi menyamakan, menyekutukan atau penyekutuan, wataswiyatan dan penyamaan. Allah dan kamu menghendaki, itu namanya menyamakan Allah dan manusia itu ya. Wa huwa ala khilafil ikhtirami, dan hal seperti ini ala khilafil ikhtirami tidak atau menyalahi penghormatan
Jenengan nggak menghormati Allah itu karena menyamakan Allah dengan manusia itu ya. Wa qala dan berkata Ibnu Abbas. Jadi tadi itu perkataan Masya Allah wa syi'ta itu penyakit mulut itu. Penyakit mulut karena keliru mengungkapkan makna dengan redaksi yang tidak tepat. Tetapi ini kekeliruan yang subtil sekali, yang lembut sekali, yang hanya difahami oleh orang yang mengerti tentang seluk-beluk bahasa atau mengerti mengenai renik-renik yang paling dalam berbahasa itu ya. Wa qala dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jaa, Ibnu Abbas bercerita ya, jaa datang rajulun seorang laki-laki ila Nabi kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakallamahu maka berbicara laki-laki ini atau matur ya, berkata kepada kanjeng Nabi fi ba'dil umuri tentang setengah atau sebagian urusan dia. Faqala maka berkata orang ini Masya Allah wa syi'ta. Jadi ada orang sowan kanjeng Nabi terus melaporkan sesuatu, terus kanjeng Nabi memberi nasihat atau pendapat itu ya. Terus dia komentar untuk isinya mendukung ya. Nah lalu dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta ya. Jadi misalnya dinasehati begini terus dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta, yang artinya itu kira-kira sendika dawuh kanjeng Nabi ya, itu yang dikehendaki oleh Allah dan jenengan itu insya Allah akan terjadi lah, akan saya lakukan itu ya. Masya Allah wa syi'ta. Ini ungkapan ini sebetulnya maknanya itu afirmatif ya, mendukung apa yang dikatakan orang lain. Masya Allah wa syi'ta. Ya udah saya ngikuti apa yang kamu kehendaki dan dikehendaki oleh Allah itu ya. Itu arti ungkapan Masya Allah wa syi'ta. Nah kanjeng Nabi nggak suka dengan ungkapan seperti itu ya, karena tadi itu maknanya itu penyekutuan. Faqala maka berkata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi adilan. Apakah menjadikan engkau ini kepadaku lillahi bagi Allah adilan sebagai pembanding? Kamu itu mau membandingkan saya dengan Allah atau gimana kok? Masya Allah wa syi'ta itu. Jangan berkata begitu. Bal Masya Allah wahdahu ya. Tetapi katakan Masya Allah wahdahu, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah wahdahu, sendirinya Allah. Hanya Allah yang berkehendak. Saya nggak punya kehendak apa-apa itu ya. Wa khataba dan berkhutbah rajulun seorang laki-laki atau pidato ya. Rajulun seorang laki-laki inda Rasulillahi atau berkata-kata yang seperti pidato gitu ya. Seorang laki-laki inda Rasulillahi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata laki-laki ini, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Man barang siapa yuti' yang menaati orang ini Allah kepada Allah wa rasulahu pakai wa dan utusannya Allah, faqad rasyada maka akan mendapatkan petunjuk orang ini. Wa man ya'sihima dan barang siapa membangkang orang ini hima kepada Allah dan Rasulnya faqad ghawa maka akan sesat orang itu. Faqala maka berkata kanjeng Nabi untuk mengomentari khutbahnya orang tersebut ya. Qul wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa ya. Qul ucapkanlah engkau wa man ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang membangkang Allah kepada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah faqad ghawa maka sungguh akan sesat orang tersebut. Jadi jangan dikatakan wa man ya'sihima. Tadi kan dikatakan khutbahnya dia barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya akan dapat petunjuk. Barang siapa membangkang keduanya, nah redaksi keduanya itu yang kanjeng Nabi keberatan. Ya meskipun maknanya itu ya tahulah maknanya, kita tahu membangkang Allah dan Rasulnya. Tapi ketika jenengan mengatakan waman ya'sihima, barang siapa membangkang keduanya dia akan sesat. Nah ketika jenengan mengatakan keduanya itu kedua Allah dan Rasulnya ya, itu maknanya itu jenengan kayak keduanya itu kan kayak jenengan dan Allah dan Rasulnya jenengan satukan itu. Jadi itu kayak
membandingkan atau menyejajarkan Allah dengan Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi nggak suka. Nabi mengatakan jangan mengatakan waman ya'sihima. Katakan aja barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya akan dapat petunjuk. Barang siapa membangkang Allah dan Rasulnya akan sesat. Bukan barang siapa membangkang keduanya. Nah, kalau keduanya itu berarti Allah dan Rasul disatukan dalam satu ikatan itu. Jadi satu gendel, satu ikatan. Artinya sejajar. Nah, itu nggak pas itu ya. Itu sama dengan tidak menempatkan Allah pada posisi yang selayaknya. Fakariha, maka tidak suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu, ucapan orang tersebut, waman ya'sihima, ya, membangkang keduanya itu nggak suka. Li'annahu, karena sesungguhnya ungkapan waman ya'sihima ini adalah taswiyatun, penyamaan, wa jam'un, dan mengumpulkan dalam satu ikatan, ya. Wa kana, dan ada Ibrahim An-Nakhai, ini bukan Ibrahim bin Adham ya. Ketika kata Ibrahim disebut tanpa embel-embel itu maknanya dalam konteks kitab-kitab sufi itu biasanya adalah Ibrahim bin Adham, tapi di sini maknanya bukan Ibrahim bin Adham tetapi Ibrahim An-Nakhai. Menurut syarah kitab Ihya ya, itu maksudnya Ibrahim An-Nakhai, bukan Ibrahim bin Adham. Wa kana, dan ada Imam Ibrahim An-Nakhai, ini seorang tabi'in ya, yang hidupnya sebelum Sufyan bin Uyainah. Tadi kan kita membaca tokoh namanya Sufyan bin Uyainah. Ibrahim An-Nakhai itu adalah seorang ulama yang hidup sebelum Sufyan bin Uyainah, yaitu seorang tabi'in yang hidup pada abad pertama Hijriah ya, meninggalnya tahun 90-an Hijriah ya. Yakrahu, membenci Ibrahim An-Nakhai ini, an yakula, untuk mengatakan ar-rajulu, seorang laki-laki, a'udzu billahi wa bika. Ada orang mengatakan a'udzu billahi wa bika, aku berlindung ya billahi, terhadap Allah atau kepada Allah ya, berlindung kepada Allah atau dengan Allah, wa bika, dan dengan diri kamu. Jadi kita ketemu raja misalnya ya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu wahai raja. Nah, itu perkataan seperti ini nggak disukai oleh Ibrahim An-Nakhai ini. Wa yujawwizu, dan membolehkan Ibrahim An-Nakhai an yaqula, untuk berkata seorang laki-laki, a'udzu billahi tsumma bika, pakai tsumma kata sambungnya ya. A'udzu billahi, berlindung aku kepada Allah, tsumma bika, kemudian kepada kamu. Jadi bukan dan tapi kemudian. Nah, itu kan ya walaupun hanya beda dan kata sambungnya itu dan kemudian, tapi implikasi semantiknya atau akibat maknanya itu beda. Konotasi semantik dan konotasi maknanya itu beda. Nah, orang yang paham tentang bahasa, tentang konotasi dalam bahasa, dia akan paham, oh maknanya yang ini begini, yang itu begitu. Yang ini tidak tepat, yang itu tepat. Jadi dia hindari yang ini, dia pakai yang itu. Ini penyakit mulut ini, ya, penyakit mulut ini. Di sini kita belajar tentang redaksi itu ya. Formulasi bahasa itu harus tepat ya. Harus hati-hati karena bahasa itu punya makna yang subtil, yang lembut itu. Makna atau nuansa yang tidak semua orang itu tahu. Ya. Nah, ini dalam bab ini sekaligus kita juga belajar mengenai tentang pentingnya kita itu dalam berbahasa itu ya hati-hati ya, karena perbedaan kata sambung itu bisa menimbulkan perbedaan makna itu. Nah, ini tidak saja dalam masalah kerohanian atau tasawuf lah ya, dalam ilmu hukum misalnya, wah itu implikasinya perbedaan kata sambung itu bisa banyak banget itu bisa mengubah pengertian seluruh undang-undang itu ya. Dan atau dan tok itu, dan atau dan saja itu kan beda pengertiannya itu secara legal formal itu. Nah, itu ada ilmunya itu ya. Jadi hati-hati berbahasa itu, jangan sembrono itu ya. Kalau sembrono ya sampean terkena penyakit mulut itu.
Wa kana dan ada Ibrahim An-Nakhai yakrahu. Oh, tadi sudah ya. Wa an yaqula dan Ibrahim An-Nakhai tidak suka juga wa an yaqula dan tidak suka untuk mengatakan seseorang laulallahu thumma fulanun wa la yaqulu atau wa an yaqula dan membolehkan Ibrahim An-Nakhai untuk mengatakan seseorang itu laulallahu thumma fulanun, jika tanpa Allah dan seseorang itu maka proyek itu nggak akan berjalan. Nah itu atau laulallahu, jika tidak karena Allah, thumma fulanun, kemudian si fulan. Nah itu boleh itu ya. Jadi kalau tidak kalau tidak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan Bung Karno dan orang-orang yang segenerasi dengan Bung Karno pada saat perang kemerdekaan, maka Indonesia nggak akan merdeka. Karena kalau tidak karena pertolongan Allah dan kemudian perjuangan Bung Karno dan kawan-kawan, itu boleh itu. Tapi kalau mengatakan kalau tidak karena kehendak Allah dan bukan kemudian ya, dan perjuangan Bung Karno dan kawan-kawan, maka belum tentu Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu tidak boleh karena jenengan menyejajarkan Bung Karno dengan Allah itu. Ya. Wala yaqulu, dan tidak boleh mengatakan seseorang laulallahu wa fulanun, jika bukan karena Allah dan si fulan. Nah, itu nggak boleh itu. Tapi kalau tidak karena kehendak Allah, kemudian perjuangan Bung Karno dan kawan-kawan, itu boleh karena pakai kata kemudian ya. Jadi hati-hati ya. Dan kemudian itu beda itu ya. Dan itu konotasinya sama, sejajar. Kalau kemudian itu maknanya tidak sejajar ya. Tidak sejajar itu ya. Wa kariha, dan membenci atau tidak suka ya, ba'duhum, sebagian orang-orang soleh atau orang-orang sufi pada zaman dulu, an yuqala, untuk dikatakan Allahumma a'tiqna minan nari, Allahumma wahai Allah, a'tiqna, merdekakan kami, minan nari, dari neraka. Ini doa seperti ini oleh sebagian orang-orang soleh yang paham mengenai konotasi bahasa, itu nggak suka dia ada orang berdoa begitu. Meskipun maknanya mungkin tidak salah ya, tapi pengertiannya agak sedikit kurang tepat itu. Ya Allah, merdekakan aku dari neraka. Nah, itu nggak suka orang-orang dulu itu ya, orang-orang soleh ya. Kenapa? Wa yaqul, dan berkata ba'duhum ini, al-idku yakunu ba'dal wurudi. Karena begitu sampai mengatakan Allahumma a'tiqna minan nari, ya Allah, merdekakan aku dari neraka. Ini maknanya al-idku, kemerdekaan. Merdeka seperti budak dimerdekakan itu loh ya. Yakunu, terjadi kemerdekaan ini ba'dal wurudi, setelah masuk neraka. Kalau jenengan berdoa, ya Allah, merdekakan kami dari neraka, itu artinya sampean masuk neraka dulu, baru dikeluarkan, dimerdekakan dari neraka. Ya kalau bisa kita berdoa, kita nggak masuk neraka. Kalau jenengan berdoa, ya Allah, merdekakan kami dari neraka, itu masuk dulu baru keluar itu. Ya, jadi maknanya itu beda itu ya. Ya Allah, merdekakan aku dari neraka, itu secara implisit ya, itu jenengan mau mengatakan ya Allah, ya nggak apa-apa saya masuk neraka dulu tapi kemudian keluar itu ya. Ya kalau bisa berdoa itu ya nggak masuk neraka sama sekali ya. Wa kanu, dan ada orang-orang ba'duhum ini yastajiruna, minta perlindungan dari Allah ya, mereka ini minan nari, dari neraka secara keseluruhan,
kalau bisa jangan masuk juga, ya langsung dibebaskan dari neraka sama sekali. Jangan merdekakan aku dari neraka ya Allah. Itu namanya sampai masuk neraka dulu baru keluar. Ya. Wa yata'awwadzuna, dan minta perlindungan mereka ini minannari dari neraka. Jadi kalau bisa jangan masuk itu ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita mendapatkan banyak ilmu dan barokah ya, dan bisa mengamalkan ilmu Ihya malam ini, terutama ilmu yang terkait dengan pujian tadi itu. Oh, itu penting banget ya. Kalau dipuji, bagaimana caranya, sikap rohani kita itu ilmu Ihya tadi itu penting sekali, karena sekarang ini adalah zamannya zaman orang gila pujian, gila dikeploi, ditepuk tangani. Sekian, mari kita tutup ngaji Ihya malam ini dengan salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kiai Abu Bakar, Mas Kaki Secamenggala dari Banyumas, Mas Amrul, Mas Wahyudi, Mas Heris, Gus Soleh, Mas Ari, Mbak Rohima, Mbak Merleni. Nah, ini banyak yang ikut ini. Terima kasih semua, sampai ketemu hari Selasa.